silakan teman-teman nanti dibantu. Wajah-wajah lolos di video. Wajah-wajah lolos di video. Jadi di video wajah-wajah lolos satunya.
ya. Bisa petengah suara coba bisa Pak. Di dalam doa kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami, memberkati saudara-saudara kami yang mempersiapkan diri untuk membacakannya, dan membuka hati kami untuk boleh menerima firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Biarlah Roh Kudus boleh menerangi hati kami, sehingga kami boleh dapat mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan dari firman-Mu yang kami baca dan dengarkan bersama-sama. Berkati hamba-Mu, berhikmat dan kebijaksanaan. Biarlah oleh kuasa-Mu hamba mendapat dimungkinkan untuk memberitakan firman-Mu saat ini. Bersabdalah Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu kami siap mendengar. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya baca terdapat dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9a. Saya baca dalam Alkitab cetakan yang kedua, edisi yang kedua. Ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tidak tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai pada ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan dalam terjemahan isi kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi haleluya, haleluya. Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan kita menurut Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai ayat ke-31. Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab
sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah mencari kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuk, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka membalut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulnya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah tadinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian Injil Tuhan kita, Kure Subhanahu. Bersemangat karena puang masa tarangi masa banasan, bersemangat untuk
kedua rekan kerja yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita sekalian. Siapa bersemangat tamarin malakatanan na po pareha po ang matuwa sa alo yade pilay supaya natua siya diaken. Hasilnya kita percaya terbaik untuk kita Tuhan siapkan. Tako patut atau saudara mereka ini tandai siapa yang akan menjadi penentu dan diaken di tahun ke depan melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Yang jelas kita semua telah dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merelakan keistimewaan. Merelakan keistimewaan. Tanggung pak budai kaukoran. Tanggung pak budai kaukoran. Bapak Ibu, saudara-saudara, masing-masing kita memiliki sesuatu yang istimewa dalam hidup ini. Yang kita anggap sangat berharga dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Yaitu apakah anda juga letak Pak Tulang Katuanta dalam tangga-tangga keluarga Pak Tulang Punta di Pangaitongan. Semua ada rampai. Pak Tulang anak itu senga. Sabaya anak itu senga, ia tu enggak tepat deh. Harga diri kita menjadi hilang. Karena itu biasa mui di mana mungkin penanta di bawah mau makada langkai dulu mayatku lalu kau mengambil itu, padahal bisa merata besar kesongkan, tapi karena sesuatu yang paling berharga kita pertahankan supaya yang berharga itu tidak dirampas dengan sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan Yesus. Yesus rela kehilangan hak istimewanya. Yesus rela kehilangan keukurannya. Yesus rela diolok-olok dan dicaci maki dan bahkan dalam pembacaan firman Tuhan diludahi demi kebaikan dan keselamatan orang-orang yang membencinya. Oh, usaha kita itu bisa lah situ. Merelakan harga dirinya, diinjak-injak, dipakasiri demi kepentingan dan keselamatan orang banyak. Diperlakukan lebih dari seorang hamba. Ia adalah anak Allah seperti yang dikatakan dalam kitab Filipi. Ia setara dengan Allah, tetapi ia tidak mempertahankan haknya yang setara dengan Allah Bapa di surga. Ia merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba untuk menyelamatkan dunia ini. Inilah yang sementara kita rayakan dan peringati dalam minggu-minggu Prapaskah. Dan hari ini kita memasuki minggu Prapaskah yang terakhir, Minggu Palmarum. Ya, karena dia ada Yesus satu minggu sebelumnya dia masuk ke Yerusalem, ia dielu-elukan. Mintu tahu lolo dengan membawa dan palen, menaburkannya di jalan memakan pakaian-pakaian mereka yang mengatakan hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ia pergi ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai betina.
bukan seekor kuda. Mau menyatakan kepada kita sekalian bahwa kepergiannya ke Yerusalem dalam kerendahan hati dan dengan penuh damai untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menanggung sengsara dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan sangat jelas ketika diperhadapkan di hadapan Pilatus sang gubernur. Ia diolok-olok dan bahkan tidak menjawab satu kata pun. Di hadapan Pilatus, Yesus difitnah dan dituduh, namun ia tidak membela diri. Padahal ia punya kuasa. Ia bisa membuktikan siapa dirinya. Ia bisa menghentikan semua yang dilakukan padanya karena ia berkuasa. Tapi ia tidak melakukannya. Berbeda dengan kita. Kita kadang selalu ingin benar. Selalu ingin menang. Kita sulit diam saat kita salah dipahami. Yesus merelakan kehormatannya supaya dunia ini diselamatkan. Dimahkotai dengan duri, diludahi, dan bahkan dipukuli. Ia adalah raja di atas segala raja, tetapi justru diperlakukan seperti penjahat keras kakak. Supaya kita yang jahat dibenarkan oleh Tuhan. Supaya kita yang ingin selalu benar dan selalu menang diberkati oleh Tuhan. Supaya kita yang sulit diam saat disalahpahami diberkati oleh Tuhan. Kita sering mempertahankan gengsi dan harga diri. Tetapi melalui pembacaan firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini di Minggu Palmarum, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa kemuliaan sejati tidak hilang karena penghinaan manusia. Sekalipun kita dihina, kemuliaan Tuhan tidak akan hilang. Kemuliaan Tuhan akan senantiasa bersinar dan pasti akan menang pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Yesus yang merelakan keistimewaannya membuka jalan keselamatan bagi manusia. Yesus telah merelakan haknya. Yesus telah merelakan kehormatannya. Yesus telah merelakan nyawanya. Lalu kita, apa yang kita relakan? Apa kita berkenan merelakan ego kita? Maukah kita merelakan keinginan kita untuk tidak selalu menang? Maukah kita merelakan yang berharga
di hadapan kita untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, atau sebaliknya. Karena itu saudara-saudara, di Minggu Prapaskah, Minggu Suci, di saat kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya merayakan dan merenungkan betapa kasih Allah itu sempurna bagi kita di dalam Yesus Kristus sepanjang minggu ini, kita semua diajak melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, pertama, untuk belajar diam saat disalahpahami, untuk belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk rela berkorban demi orang lain dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendak kita sendiri. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita semua menjalani kehidupan di Minggu Suci ini, sungguh-sungguh merenungkan betapa Allah telah merelakan yang istimewa baginya untuk mengangkat kita dan menyelamatkan kita menjadi orang-orang yang diampuni dan mendapatkan kehidupan yang berharga di hadapannya dan di dalam dunia ini. Roh Kudus menolong dan memberkati kita, memampukan kita semua untuk terus berharap dan berseru hanya kepada Kristus yang merelakan keistimewaannya demi keselamatan dan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dulu. Betapa Engkau telah merelakan yang istimewa di dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami memiliki kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita sampaikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yo, karena saya waktu itu kita udah malam kita nama pikir gitu. Saya pun kita untuk berdiri dengan sukacita kita bersama-sama melakukan himne Gereja Teraja.
Kita bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Ya, kita bersyukur bahwa Gereja Toraja telah dipakai Tuhan 79 tahun memberitakan Injil di seluruh dunia. Dan karena itu kita bersuka cita minggu ini boleh merayakan karya Allah yang begitu luar biasa. Injil yang diberitakan menghidupkan kita hingga pada saat ini. Karena itu kita akan memotong kue ulang tahun ini, akan dipotong oleh ibu PW kita. Sampai itu membagi-bagi ibu-ibu ya. Saya nemuan yang membagi. Jadi, ya silakan dipotong. Ya, bersama-sama kita tiup lilin ulang tahun. 1, 2, 3. Oke. Kita akan memotong kue ulang tahun ini. Dan silakan kita untuk melakukannya. Juga
jangan dihabiskan, jangan dihabiskan. Selama ya dipersilakan harta jemaat oleh majelis gereja. Dia merti itu apa sana? Makan. Semua yang baik dalam hidup
berkilau. Jalanilah kehidupanmu dengan kerelaan hati dan iman kepada Kristus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyikan Kidung Jemaat 376 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Harus selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin diberikan dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku akan bersama-Mu. Aku ingin diberikan dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.
Si ulah suara. Si ulah. Sisa satu lembar. Sisa satu lembar. Satu lagi. Satu lagi. Raja Yudit Yusuf. Oke. Selesai. Perhitungan. Jumlah.
hasil perolehan ini adalah perolehan penatua perolehan suara penatua. Ya, habis selesai pemilihan makan dulu. Kita makan dulu ini, pemirsa. Rumahnya, ayo kita makan. Oke. Ada makan. Rekap ya. Ini nomor urut toh. Ya, 1, 2. Reken tangki pura dukamu di pasiramku.